Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Imamil muttaqin wa qaidil mujahidin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 7 amalan yang akan membawa kita ke surga. Apakah 7 amalan itu? Nah, pada kesempatan ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah ya Abdullah hadza khair. Faman kana min ahli sholat du'iya min babis sholat. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berinfak untuk keluarganya di jalan Allah, dia akan dipanggil di surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Dan barang siapa dari ahli sholat, maka dia dipanggil dari pintu sholat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadi itulah amalan pertama, yaitu berinfak di jalan Allah untuk keluarganya dan sholat. Amalan berikutnya adalah berzikir kepada Allah. Ada 2 kalimat yang ringan bagi lisan, tapi berat dalam mizan, timbangan amal, dan dicintai Ar-Rahman, yaitu subhanallahu wa bihamdihi, artinya maha suci Allah dan dengan pujiannya kami memuji. Dan berikutnya adalah subhanallahal azim, maha suci Allah, zat yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini senantiasa kalau diamalkan, zikir ini akan membawa orang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah meridhai Allah, Islam dan Rasulullah. Karena tidaklah seorang hamba muslim mengucapkan pada saat dia memasuki waktu pagi dan memasuki waktu petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, sebanyak 3 kali merupakan hak bagi Allah untuk meridhoinya pada hari kiamat kelak. Ini hadis riwayat Ahmad, dihasankan oleh Al-Alamah Ibnu Baz. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan berikutnya adalah yakni menuntut ilmu syar'i. Karena di dalam informasi sebuah hadis, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Kemudian apalagi amalannya akan menyampaikan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu mampu menahan marah. Di dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu untuk melampiaskannya, niscaya Allah akan memanggilnya pada hari kiamat
di hadapan para makhluk sampai Allah memilihnya untuknya bidadari-bidadari yang dia suka. Ini dihasankan oleh Imam Tirmizi. Kemudian apalagi amalan-amalan lainnya, yakni amalan yang mudah sekali, yakni membaca ayat kursi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga, kecuali jika dia mati. Maksudnya, dia akan masuk surga dengan rahmat Allah ketika dia wafat. Hadis riwayat An-Nasa'i disahihkan Syekh Albani. Kemudian apalagi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan lagi yang akan berpeluang menyampaikan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Di dalam sebuah hadis diriwayatkan, sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang namanya Ar-Rayyan, yang akan dimasukkan oleh orang-orang yang suka berpuasa kelak pada hari kiamat. Tidak akan masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang suka berpuasa selama di dunia. Dikatakan, manakah orang-orang yang suka berpuasa? Maka mereka pun berdiri dan tidak masuk lewat pintu itu kecuali mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup sehingga tidak seorang pun melalaikannya lagi. Saudara-saudara sekalian, ternyata banyak sekali amalan-amalan yang bisa diamalkan dan membuat kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka diantaranya setelah sholat fardu, janganlah kita langsung bergegas, langsung bangkit dari tempat duduk kita. Langsung kita keluar kalau kita dari masjid. Sebaiknya ambillah waktu sejenak untuk beramal. Di antaranya dengan berzikir, mengucap tasbih, subhanallah, baca alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan yang paling penting sebagaimana yang disampaikan tadi, jangan lupa membaca ayat kursi setelah sholat. Karena fadilahnya luar biasa, akan mengantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah di lain waktu kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.